bangsa ini punya satu pondasi yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita, yaitu welfare state, yang dalam bahasa Bung Hatta ketika dulu itu yang kita kenal sebagai negara pengurus. Jadi welfare state dalam istilah Bung Hatta itu adalah bangsa atau negara pengurus. Jadi negara yang mau ngurusin rakyatnya. Negara harus ikut campur, negara harus banyak mengatur hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang sosial ekonomi. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah negara pengurus Bung Hatta, ya itulah welfare state itu, maksudnya Bung Hatta itu. Kawan-kawan sekalian, negara kesejahteraan, welfare state, ini bukan satu paham baru. Aliran sosialisme ini dia telah lahir di Eropa itu sejak akhir abad 19. Jadi bukan sesuatu yang baru. Welfare state itu juga mempengaruhi proses pembentukan negara-negara baru pasca dekolonialisasi di awal-awal abad 20. Banyak negara-negara merdeka di Asia, di Afrika, itu juga banyak mempengaruhi. Di Indonesia juga ketika dilakukan perdebatan, diskusi, pembahasan mengenai dasar negara, mengenai rancangan undang-undang dasar, itu juga menjadi salah satu pokok perbincangan soal welfare state ini. Tapi kita juga perlu ngerti kenapa lah welfare state ini dia lahir. Doktrin welfare state ya itu lahir dari satu kesadaran untuk mereposisi peran negara. Yang ketika itu di era Eropa klasik, di era liberalisme, itu dikehendaki agar kekuasaan negara itu harus dibatasi, terutama dalam urusan sosial ekonomi. Pokoknya dalam ranah yang dianggap wilayah pasar bebas, ini dianggap pasar bebas nih, sosial ekonomi, nggak boleh ada deh intervensi negara. Kekuasaan negara nggak perlu masuk di sini. Negara, pemerintah dianggap cukup, udah urusin aja, berikan perlindungan, rasa aman buat rakyat. Itulah peran negara dianggap cukup. Jadi nggak usah terlalu banyak ikut campur lah negara ini. Maka muncul the best government is the least government. Konsep inilah yang muncul di era Eropa kapitalisme klasik dulu. Nah, konsep ini dikenal dengan night watchman state. Negara penjaga malam. Nah, welfare state ingin melawan ini. Ingin melawan night watchman state. Ingin diubah, ingin direposisi peran negara ini. Maka, dalam konsep negara penjaga malam, yang pahamnya itu individualisme, bahkan pada tingkat yang sangat ekstrim, ya, ajaran ini sebetulnya dia mengikuti satu ajaran laissez-faire. Laissez-faire itu doktrin ekonomi yang nggak pingin ada campur tangan pemerintah dalam urusan perekonomian. Dalam mazhab ini, pokoknya negara nggak perlu intervensi untuk misalnya menstabilkan distribusi kekayaan. Nggak perlu tuh rakyat miskin diberikan perlindungan. Jadi proteksi, ya, apalagi misalnya tarif, negara nggak usah tentukan tarif. Apalagi memberikan subsidi. Nah, ini yang berkembang di konsep negara penjaga malam, night watchman state, yang diidealkan pada waktu itu, dan muncul ke satu kesadaran untuk mengubahnya. Bahwa nggak bisa, jadi kita harus membangun satu konsep baru, kira-kira yang berkembang begitu. Konsep baru itu menghendaki agar nggak lagi urusan perekonomian itu diserahkan kepada pasar. Yang perlu dilakukan justru adalah pemerintah itu coba mengambil atau memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang jauh lebih besar, jauh lebih luas dibandingkan di konsep negara night watchman state, negara jaga malam, negara hansip ini. Nah, jadi doktrin dalam doktrin the best government is the least government,
dalam negara jaga malam ini, ya, sekarang diubah konsepnya agar peran dan pelaksanaan tanggung jawab negara itu menjadi lebih besar dalam upaya untuk mensejahterakan rakyat. Kawan-kawan sekalian, ini akhirnya memunculkan satu kesadaran baru ya, termasuk di dalam parlemen untuk bisa memberikan satu perhatian yang lebih besar dari pemerintah ya terhadap persoalan-persoalan perekonomian. Ada negara-negara yang menganggap bahwa ide welfare state ini itu cukup dalam tindakan aja. Tapi ada juga yang menganggap bahwa itu harus dalam policy, dalam kebijakan, termasuk dalam penyusunan undang-undang dasar. Ada negara yang juga memasukkan konsep welfare state ini langsung dalam konstitusinya, ada juga yang tidak. Nah, kita itu termasuk yang sebetulnya memberi perhatian besar. Ada keinginan yang kuat dari bangsa ini, dari pendiri negara ini, untuk mengadopsi welfare state itu. Nah, itu bisa kita lihat ketika dirumuskan sekarang itu adanya di amandemen konstitusi kita, itu ada di bab 14. Bab 14 itu ada 2 pasal tuh. Pasal 33, pasal 34. Di situ ada soal jaminan sosial, ada anak-anak terlantar, fakir miskin, anak terlantar. Di situ ada perekonomian yang disusun asasnya mengadopsi sistem yang kita bangun yang namanya koperasi dan seterusnya. Nah, inilah sebetulnya yang diharapkan oleh para pendiri negara, dan itu kalau kita lihat undang-undang dasar kita ya di bab 14 ya, bab 14 itu pasal 33 dan pasal 34. Itu terlihat sekali bahwa ada upaya untuk menjadikan Indonesia ini negara kesejahteraan, negara sejahtera. Persoalannya adalah konsep ini atau apa yang dicita-citakan oleh founding fathers and mothers kita ini dalam praktiknya itu mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Ya, kalau kita lihat hari-hari belakangan ini, apalagi ketika Omnibus Law itu dibentuk, terlihat sekali ada upaya untuk misalnya mengambil atau mengurangi hak-hak rakyat. Kalau dulu di Amerika ketika dipimpin oleh Herbert Hoover itu waktu memimpin itu dia anti subsidi, dia nggak mau mengenakan tarif, dia tidak ada distribusi lah kira-kira kekayaan, walaupun Amerika memang negara kapitalis. Tetapi ketika bertanding dengan F.D. Roosevelt, ini membawa isu tentang jaminan sosial, membawa isu tentang subsidi kala itu, ya ternyata bisa mempengaruhi rakyat. Sampai akhirnya kalah ini si petahana, si Hoover kalah sama Roosevelt. Karena ada ide baru yang diusung, salah satunya adalah tentang konsep-konsep negara kesejahteraan. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan Indonesia, memang sudah ada ini berarti. Kita ini di konstitusi kita itu konsepnya adalah konsep welfare state. Belum lagi yang kemarin misalnya Bang Faisal Basri menyinggung atau dikaitkan dengan pasal-pasal hak asasi manusia. Ya, kalau saya nggak sampai ke situ, saya lihat pada awal merumuskannya saja. Itu ada di bab 14. Kawan-kawan, oleh sebab itu bangsa ini punya satu pondasi yang dituangkan di dalam undang-undang dasar kita, yaitu welfare state, yang dalam bahasa Bung Hatta ketika dulu itu yang kita kenal sebagai negara pengurus. Jadi welfare state dalam istilah Bung Hatta itu adalah bangsa atau negara pengurus. Jadi negara yang mau ngurusin rakyatnya. Negara harus ikut campur, negara harus banyak mengatur hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang sosial ekonomi. Jadi kalau kita pernah mendengar istilah negara pengurus Bung Hatta, ya itulah welfare state itu, maksudnya Bung Hatta itu.